Coba lihat sekeliling kita, betapa megah dan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari megahnya gunung yang menjulang, luasnya lautan yang biru, hingga ribunya pepohonan yang menghijau. Semua ini teratur, seimbang, dan sangat menakjubkan. Dalam pandangan Islam, alam semesta ini bukan hanya sekedar benda mati atau tempat tinggal saja. Alam ini adalah ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda nyata kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Setiap hembusan angin, setiap tetesan air, dan setiap tumbuhan yang tumbuh adalah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pencipta dan Maha Indah. Allah menciptakan alam ini dengan sangat sempurna untuk dinikmati, dipelihara dan disyukuri oleh manusia sebagai tempat hidup dan nyaman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dio Saputra dengan akhiran NIM 022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu menjaga alam sebagai amanah ilahi guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Kita mulai pada konsep dasar. Manusia adalah khalifah fil ard. Dalam pemikiran Islam, konsep dasar hubungan manusia dan alam tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini." Kata kunci adalah khalifah. Apa artinya? Khalifah berarti pemimpin atau wakil. Jadi, manusia itu bukanlah pemilik utama atau mutlak dari bumi ini. Manusia hanyalah pemimpin, pengelola atau wakil dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagai khalifah, tugas utama manusia adalah di mornal ardo, yaitu memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Alam ini adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita untuk dijaga, dimanfaatkan dengan baik, dan dikembangkan dalam keadaan utuh, bukan dalam keadaan hancur dan lebur. Selanjutnya, bagian analisis masalah dan dalil, yaitu larangan al-ifsad. Fenomena kerusakan alam yang terjadi saat ini merupakan pandangan Islam. Terjadi karena manusia lupa akan posisinya. Manusia modern seringkali bersikap eksploitatif, mengambil sumber daya alam semaksimal mungkin demi keuntungan ekonomi sesaat tanpa memikirkan kelestariannya. Padahal, Islam sangat tegas melarang perbuatan al-ifsad fil ardi atau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan oleh Allah dengan baik." Ini menunjukkan bahwa merusak lingkungan itu bukan sekedar pelanggaran hukum negara, tapi juga pelanggaran hukum agama dan moral. Pemikir Islam klasik seperti Ibnu Taimiyah bahkan berpendapat bahwa menjaga lingkungan hidup dan keseimbangan alam adalah bagian dari maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam, setingkat dengan menjaga jiwa dan harta. Selain itu, ada konsep mizan atau keseimbangan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan ukuran yang sangat presisi dan seimbang. Terdapat pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 9. Ketika manusia merusak keseimbangan ini, maka alam akan memberikan reaksi berupa bencana, yang dalam pandangan Islam juga bisa menjadi bentuk sunnallah atau hukum sebab akibat. Salah satu contoh nyata pelanggaran terhadap konsep menjaga alam adalah maraknya penebangan hutan secara liar atau deforestasi yang terjadi saat ini. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia dan penahan air, kini ditebang habis untuk diambil kayunya atau diubah menjadi lahan semata-mata demi keuntungan ekonomi. Akibatnya, apa yang terjadi? Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan sering melanda daerah-daerah tertentu. Tindakan ini dalam pandangan Islam disebut sebagai al-ifsad fil ardi, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan oleh Allah dengan baik dan sempurna." Sebenarnya kita diperbolehkan mengambil hasil hutan, tetapi harus dengan aturan dan prinsipnya tersendiri, yang mana
Jika kita menebang satu pohon, kita harus menggantinya dengan satu pohon lagi atau menanam satu pohon kembali agar ekosistem itu dapat berputar kembali dan digunakan untuk generasi berikutnya. Rasulullah SAW memberi motivasi yang sangat luar biasa. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman yang menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari.